Shalom Elohim, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Biarlah kehidupan kita senantiasa memancarkan kasih Allah. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dan kami muliakan, kami mengucap syukur atas kehidupan, kesehatan yang telah Tuhan berikan, sehingga kami pagi ini dapat bangun, sehingga kami bisa sehat saat ini. Kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Tuhan memberkati. Di dalam cinta kasih Bapa kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita akan kita baca dari Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Saudaraku yang terkasih, tema renungan kita di pagi ini, Allah yang rahmani dan rahimi. Saudaraku, kita seringkali mendengar, kalau kamu berbuat baik, Tuhan pun akan baik kepadamu. Namun kalau kamu jahat, Tuhan akan menghukum kamu. Melalui pemikiran seperti ini, gambaran yang muncul akan Tuhan adalah Tuhan yang mudah menghukum orang-orang yang berlaku tidak baik. Hal ini membuat banyak orang Kristen bukan lagi hidup takut akan Tuhan, tetapi ketakutan terhadap Tuhan. Padahal hal ini bukanlah sifat dari Tuhan. Mari kita belajar sifat dari Tuhan, yaitu Allah yang rahmani dan Allah yang rahimi. Rahmani berasal dari bahasa Arab Rahman, yang berarti pengasih. Pengasih memiliki pengertian pemberian, sesuatu yang diberikan kepada seseorang. Tuhan yang rahmani memiliki arti bahwa segala sesuatu adalah pemberian daripadanya. Yang diberi tidak perlu melakukan apa-apa untuk mendapatkannya, atau bahkan sebenarnya tidak layak diberi. Bumi, alam, hewan, tumbuhan adalah pemberian dari Tuhan karena kasih-Nya kepada manusia. Bahkan Tuhan sendiri kemudian memberikan anaknya yang tunggal agar manusia mendapatkan keselamatan. Dan paham kekristenan menyatakan bahwa inisiatif di dalam hubungan antara Tuhan dan manusia dalam karya keselamatan dari Tuhan selalu dimulai dari Tuhan. Sedangkan rahimi juga berasal dari bahasa Arab rahim, yang berarti penyayang. Penyayang berarti menyatakan kebaikan bagi orang yang tidak pantas mendapatkannya dan mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Kiasan Tuhan yang penyayang ini juga dapat digambarkan sebagai bayi dalam rahim ibu yang mengasihi sang bayi. Dalam rahim yang hangat, penuh kasih, penuh sayang, di sanalah keberadaan kita. Jadi, jika sifat Tuhan adalah demikian, maka seyogyanya hal ini tidak berbuah dan tidak bergantung pada perbuatan manusia. Allah yang Maha Pengasih Penyayang adalah Allah yang panjang sabar, yang tidak mudah marah, tidak mendendam, dan begitu setia. Kasih-Nya tidak hanya untuk bangsa Israel, namun untuk
semua orang. Tuhan selalu menyatakan diri dengan keadilan bagi semua orang, walaupun itu bukanlah langkah manusia. Semua orang yang berseru kepada Allah di dalam kebenaran dapat yakin bahwa Dia itu dekat. Dia akan mendengar doa kita, memenuhi keinginan kita yang memerlukan pertolongan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik. Pemahaman Tuhan yang pengasih dan penyayang pasti bukanlah sesuatu yang baru. Hal inilah yang penting bagi kita untuk senantiasa mengenal Tuhan yang penyayang dan pengasih lebih dalam. Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah sumber kekuatan bagi kehidupan kami bersyukur di pagi ini, di mana kami semakin bisa mengenal, memaknai Allah yang rahmani dan Allah yang rahimi. Tuhan senantiasa memberkati kami agar mengenal Allah lebih dekat. Amin. Tuhan memberkati kami. Selamat pagi, selamat berkarya. Haleluya.